Oke, pagi ini saya akan belajar, saya akan menguasai, saya akan mendalami, saya akan membahas bahasa Inggris yang artinya mengepung dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya kita ucapkan beset, besetting. Jadi kata kerja mengepung dalam bahasa Inggrisnya mempunyai pengucapan dan bentuk yang sama dari verb 1, verb 2, verb 3 sampai dengan verb ing. Tulisannya sama, beset, B-E-S-E-T, beset. Bentuk keduanya juga beset, bentuk tiganya juga beset, dan bentuk empatnya tinggal menambah ing menjadi besetting, sehingga bisa kita hafalkan dengan ucapan beset, besetting. Beset artinya mengepung bentuk 1, beset artinya mengepung bentuk 2, beset artinya mengepung bentuk 3, dan besetting artinya juga mengepung bentuk 4 ataupun bentuk ing. Jadi kata kerja ini sepertinya unik dari segi penulisan dan pengucapan, sepertinya mudah diingat karena sama ditulis dan diucapkan. Beset bentuk 1, beset bentuk 2, beset bentuk 3, dan besetting bentuk ing-nya. Nah, setelah kita kuasai dalam bentuk tulis dan pengucapan, yaitu beset, dan besetting yang punya arti mengepung. Nah, sekarang kita coba latihan, kita jadikan sebagai kalimat. Bagaimana kira-kira? Oke, kalimat yang pertama, misal begini: tentara itu mengepung perampok setiap minggu. Kita ucapkan dalam bahasa Inggris, the armies beset the rebels every week. Saya ulang, the armies beset the rebels every week. Tentara itu mengepung pemberontak setiap minggu. Dalam kalimat ini kita gunakan verb 1, beset. Nah, sekarang gimana kalau kata keterangannya dengan last week, bentuk lampau? Samakah kira-kira? Oke, kita coba. The armies beset the rebel last week. Saya ulang, the armies beset the rebel last week. Para tentara itu telah mengepung perompak minggu yang lalu. Dalam kalimat ini kata kerjanya, verb 2-nya juga beset, sama dengan verb 1-nya. Lalu kemudian contoh untuk yang present perfect, verb 3-nya. The armies have beset the rebels for weeks. The armies have beset the rebels for weeks. Para tentara itu telah mengepung perompak selama berminggu-minggu. Saya ulang, the armies have beset the rebels for weeks. The armies have beset the rebels for weeks. Para tentara itu telah mengepung para perompak selama berminggu-minggu. Nah, untuk verb 3-nya kita gunakan have beset, karena subjeknya gunakan jamak, yaitu the armies, para tentara.
Kemudian contoh yang verb ing. The armies are besetting the rebels now. The armies are besetting the rebels now. Para tentara sedang mengepung para perompak sekarang. Sekarang para tentara sedang mengepung para perompak. The armies are besetting the rebels now. Haha, mantap. Nah, inilah belajar bahasa Inggris yang begitu susah, rumit untuk diucapkan. Namun karena saya pikir ini adalah satu kebutuhan yang harus dilalui, yang harus dijalani, maka artinya apa? Artinya belajar memang harus tidak boleh menyerah, terus dicoba walaupun susah. Ya, saya bilang susah ya ini ya. Beset bentuk 1 artinya mengepung, beset bentuk 2 artinya mengepung, beset bentuk 3 artinya mengepung, besetting bentuk 4 artinya juga mengepung. Nah, contohnya sudah tadi dikatakan the armies beset the rebels for every week. The armies beset the rebel every week. Yang verb 1. Yang verb 2. The armies beset. The armies beset the rebel last week. Yang bentuk 2. Sekarang bentuk 3. The armies have beset the rebel for week. Sekarang yang bentuk 4. The armies are besetting the rebel now. Nah, mantap. Oke, itulah cara saya belajar bahasa Inggris untuk menguasai kata kerja yang sengaja saya pelajari dengan cara konten setiap hari, agar senantiasa saya selalu mendapat kekuatan vocab dari hari ke hari, karena saya pelajari sedemikian rupa. Beset, 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 besetting artinya mengepung. Apa bahasanya mengepung? Beset. Apa artinya beset? Mengepung. Nah, dari sini saya sudah kuasai bahwa mengepung bahasa Inggrisnya bisa kita ucapkan beset. Kalau kita nulis atau dengar kata beset, oh itu kita maknai mengepung. Tinggal kita kasih subjek, objek, dan kata keterangan sesuai dengan konteks kalimat atau sesuai dengan kebutuhan kalimat. Yang jelas adalah bahwa kata kerja banyak sekali jumlahnya yang harus kita kuasai, kita pelajari, kita hafalkan sampai kita benar-benar punya vocab yang banyak. Oke, mantap. Dari saya, Mr. Montaha. Jangan menyerah, terus belajar. Semoga Anda jadi orang hebat. Wassalam.